Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab tuduhan dan syubhat yang dilontarkan oleh Bapak Lidara dengan Pak Heri Ikim, pemilik channel Kristianos Ikim. Kapan hari beliau memosting video menerangkan bahwa Al-Quran itu ternyata banyak bahasa-bahasa di dalam Al-Quran yang bukan bahasa Arab, kata beliau berdua. Lalu beliau menunjukkan suatu kitab, bukan kitab ya, Google ya, menunjukkan suatu tulisan di Google yang didasari yang mengatakan adalah Arthur Jeffrey, dan kita akan tahu siapa dia nanti. Arthur Jeffrey itu siapa, dan beliau berdua juga membawakan kitab terjemahannya ya, bukan kitabnya, terjemahan yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Nah, itu akan kita jawab setelah ini teman-teman. Dan kalau bisa, Bapak Lidara dan Pak Heri Ikim, Anda berdua saya tantang debat terbuka. Kita debat terbuka dengan tema critical text Al-Quran dan Bible, dan kemurnian kitab suci. Siapa sih kitab yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Apakah Al-Quran atau Bible? Kita simak dulu videonya teman-teman. Kita buktikan bahwa bahasa-bahasa itu bukan milik dia yang berteriak. Foreign vocabulary and loan words in the Quran. Historical facts, fakta sejarah yang menulisnya sendiri orang Islam, ulama Islam bernama As-Suyuti. Kosakata asing dan kata pinjaman dalam Al-Quran. Kita lihat kosakata asing dan kata pinjaman dalam Al-Quran, fakta sejarah. Salah satu penegasan berulang kali oleh para cendekiawan Muslim yang membela larangan pemerintah atas penggunaan kata Allah oleh orang Kristen, dan bahwa bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa wahyu ilahi yang paling murni dan paling tepat. Tidak demikian. Kita lihat faktanya. Kita berbicara di sini pakai fakta dan data sejarah. Arthur Jeffrey menulis pemeriksaan yang lebih dekat atas pertanyaan kata-kata asing dalam Al-Quran, mengungkap korespondensi yang lebih jauh dan lebih rinci, karena itu bukan kata-kata Al-Quran atau kata-kata Arab. Kita akan melihat bahasa yang dicuri atau dipinjam oleh Al-Quran. Ya, kita akan lihat di sini ada kata apa saja. Ini supaya keledai-keledai ini bisa melihat ya. Oke, kita lihat ya di sini. Sebentar, saya buka yang ini sajalah, lebih enak ya. Saya yakin ada Injil. Oh ada Pak, Injil. Allah juga itu bukan kata bahasa Arab Pak. A-L-L-A-H itu bahasa nabatean, bukan punya Al-Quran. Ini yang ngomong ini apa fakta Pak. Kita lihat bahasa ya. Arab itu baru, belum lama ya Pak Lidara. Bahasa Arab itu bahasa, apa ya? Oke, kita lihat nih ya. Ini fakta dan data sejarah. Ini kosakatanya ya. Kita lihat. Ini bukan kata saya. Kita lihat apakah ada kata Injil, kata asing. 316 bahasa asing yang ada di dalam Al-Quran. Ababil, ibrik, iblis, ajar, akhbar. Ini bukan bahasa Arab nih ya. Jadi jangan ngaku-ngaku, jangan mengatakan ini bahasa Arab. Akhbar, Adam, Idris, Araik, Iram, Azar, Asatir, Asad, Istabrak, Ishak, Israel, Usis, Aslama, Ismail, Al-Araf. Nah, baik teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Lidara dengan Bapak Heri Ikim. Mereka berdua mengkritik Al-Quran dan mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang banyak mencomot-comot bahasa selain bahasa Arab.
Dia merujuk pemikiran itu dari Google ya. Salah satunya diisi Google itu tulisan Arthur Jeffrey. Ya, tulisan Arthur Jeffrey ini dijadikan rujukan, dijadikan sandaran oleh Bapak Heri Ikim dan Bapak Lidara untuk menuai kontroversi dan melancarkan syubhatnya kepada agama Islam, terutama kepada kitab Al-Quran, kitab suci kita, teman-teman ya. Dia kira saya tidak pernah membaca tentang Arthur Jeffrey. Mungkin Bapak Lidara dan Bapak Ikim mengira orang Islam tidak tahu siapa Arthur Jeffrey itu. Kita bisa melihat dalam fakta sejarah, Arthur Jeffrey itu menghabiskan waktunya untuk mengkritik habis-habisan Al-Quran. Dia adalah seorang orientalis. Dan dia juga pernah mengedit kitab yang bernama Al-Masahif yang ditulis oleh Al-Imam As-Sajistani, anak dari Imam Abu Dawud, seorang muhaddits. Jadi orang-orang kafir ini memang sukanya yang ngedit-ngedit kitab orang lain. Jangankan kitab orang lain ya, kitab sucinya sendiri suka diedit-edit gitu loh. Ini juga kitab orang lain juga suka diedit oleh mereka gitu loh, bagian yang penghujat-penghujat ini. Kemudian Arthur Jeffrey itu mengatakan Al-Quran yang ada sekarang itu sudah banyak dirubah-rubah oleh Sayyidina Utsman, sudah banyak dirubah-rubah oleh Al-Imam Ibnu Mujahid, dan juga sudah melalui editan-editan yang ditulis oleh Al-Imam seseorang yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi dia ini memang penuh kontroversi orangnya. Dia dijadikan dalil oleh Bapak Lidara dan Bapak Ikim untuk menghantam Al-Quran gitu loh. Seharusnya kalau memang cara Anda berdiskusi seperti itu, saya sangat mudah mencari orang-orang dari kalangan Kristen sendiri yang mengkritik Alkitab. Sangat mudah loh. Contoh, Al-Ab Matta Al-Mesken, salah satu pendeta atau salah satu pastor ya dari Kristen Koptik. Dia menulis kitab yang bernama Ar-Risalah ila Ahlir Rumiyah. Dia juga mengkritik Paulus. Bayangkan, pastor mengkritik Paulus. Kita juga bisa kalau seperti itu. Atau Karen Armstrong ketika menulis sejarah Alkitab, dia mengkritik Bible. Dia bukan orang Islam loh. Kalau cuma berdiskusi seperti itu, ya kita bisa gitu loh. Kita sangat bisa. Kalau diskusi itu harus ilmiah, menanggapi itu harus ilmiah. Dan saya yakin ketika Bapak Lidara dan Bapak Ikim bersandar kepada perkataan ya Arthur Jeffrey, di sana ada tulisan bahwa Al-Imam As-Suyuti pernah menulis kitab bahwa Al-Quran ini memang banyak mencontek bahasa lain. Saya yakin Bapak Lidara dan Bapak Ikim tidak tahu sama sumber primer itu. Saya yakin sekali. Dan saya yakin juga Bapak Lidara dan Bapak Ikim tidak tahu seperti apa kitabnya. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti hanya membaca terjemahannya saja. Itu pun yang dikatakan oleh orientalis. Ya. Jadi ayo kita kaji ya. Kita sekarang akan kaji seperti apa sih kitab Al-Imam As-Suyuti itu, dan apa sih nama kitabnya, dan seperti apa sih isi yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Kita bahas teman-teman. Nah, ini salah satu kitab aslinya teman-teman ya. Ini yang berbentuk PDF mengenai kata-kata mu'arrab yang ada di dalam Al-Quran, kalimat asing yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya ini yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Namanya kitab Al-Mutawakkili Fima warada fil Quran bil lughatil habasyiyah wal farisiyah wal hindiyah wat turkiyah waz zanjiyah wan nabtiyah wal qibtiyah was suryaniyah wal ibroniyah war rumiyah wal barbariyah. Nah, yang ditulis oleh siapa? Ta'lifu Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti yang wafat di tahun 911 Hijriah. Nah, ini saya perbesar ya. Ini kitab aslinya. Seharusnya itu kalau mau ngeritik Al-Quran pakai sumber primer, bukan perkataan orang, itu pun terjemahan. Saya kira dia tidak tahu sama kitab ini. Bukan saya kira ya, saya yakin dia tidak tahu sama kitab ini. Nah, kenapa di kitab ini dinamakan kitab Al-Mutawakkili? Nah, ada ceritanya di sini. Sababu tasmiyatil kitab. Nah, sebab-sebab kitab ini dinamakan kitab Al-Mutawakkili.
Wa sababu tasmiyatihi bidzalika annahu barazal amr asy-syarif min maulana al-imam al-a'zam al-hashimi al-abbasi al-mutawakkili amirul mu'minin wa ibnu ammi sayyidil mursalin. Jadi kitab ini dinamakan Al-Mutawakkili karena kitab ini ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti atas perintah salah satu khalifah Al-Mutawakkil. Nah, dulu ada khalifah namanya Khalifah Mutawakkil. Beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang Islam dulunya. Beliau dari kalangan Al-Hashimi, Bani Hashim, Al-Abbasi, keturunan Sayyidina Abbas, yang merupakan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya dinamakan Al-Mutawakkili karena disuruh oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Loh, kok dinamakan seperti itu kitab itu? Beliau menerangkan juga di sini. Nah, dinamakan kitab seperti ini Al-Mutawakkili sesuai orang yang nyuruh karena terinspirasi dengan kitab-kitab para ulama yang lain. Nah, ini ya. Wasammaituhu Al-Mutawakkili iftidaan bil Imam Abi Bakar Asy-Syazi. Aku memberi nama kitab ini Al-Mutawakkili karena terinspirasi dengan Imam Abu Bakar Asy-Syazi min ashabina, dari kalangan sahabat kita, haitsu allafa kitaban fil fiqh bi amril khalifah al-mustadhhir billah wa sammahu al-mustadhhiri. Jadi para ulama dulu juga seperti itu, ketika disuruh membuat kitab oleh salah satu khalifah al-mustadhhir billah contohnya, ya, Imam Asy-Syazi memberikan nama itu, nama kitabnya Al-Mustadhhiri karena yang nyuruh khalifah mustadhhir. Dan ini banyak sekali ya contoh-contohnya itu. Banyak sekali di sini contoh-contohnya. Wabil Imamil Haramain, Imam Haramain juga haitsu allafa kitaban fil fiqhi bismi Ghiyafuddin. Nah, Imam Haramain juga pernah mengarang kitab fikih namanya Ghiyafuddin, Nizamul Mulk wa sammahu Al-Ghiyathi, salah satu gubernur yang nyuruh beliau. Makanya dinamakan kitab Al-Ghiyathi. Nah, jadi banyak sekali contoh-contohnya di sini ya. Nah, di sini tidak membahas bahasa Yunani ya. Jadi lucu Pak Lidara sama Bapak siapa itu ya, Heri Ikim, ada kata Injil katanya. Ada kata Injil. Nah, kan yang mereka yakini Injil itu dari Yunani, Evangelion, yang artinya bisyarah, kabar baik. Padahal kitab ini sama sekali tidak menjelaskan masalah Al-Quran yang mengambil bahasa asing dari bahasa Yunani. Tidak ada di sini. Ya, mereka ini memang suka bohong-bohong mereka ini. Coba tunjukkan sumber primernya, tunjukkan di mana letak keterangannya itu. Wah, cuma ngomong kok. Cuma ngambil dari Google juga, terjemahan lagi. Diterjemahkan orang, diterjemah lagi sama mereka. Kan susah gitu loh. Nah, kitab ini menerangkan, jadi Al-Imam As-Suyuti itu berpendapat teman-teman, kalau di dalam Al-Quran itu ada beberapa bahasa yang diadopsi oleh bahasa Arab. Kan begitu. Lalu apakah kalimat itu tidak bisa dikatakan Arab? Ya enggak lah. Jelas bisa. Gitu maksudnya. Makanya di sini ada riwayat begini teman-teman. Nah ini ya. Faman qala annaha arabiyyah fahuwa shadiq wa man qala ajamiyah fahuwa shadiq. Jadi orang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu semuanya bahasa Arab, dia benar. Dan barang siapa yang mengatakan di dalam Al-Quran itu sebagian ada bahasa serapan, itu juga dikatakan benar. Contoh ya, kita contohkan dalam bahasa Indonesia teman-teman. Di dalam Indonesia kata soal dan jawab itu kan menyerap dari kata bahasa Arab ya. Dari sa'ala yas'alu, soal. Nah, jawab, al-jawab, ajaba, yujibu, al-jawab gitu. Nah, apakah soal dan jawab itu bukan bahasa Indonesia? Ya bahasa Indonesia. Sudah resmi jadi bahasa Indonesia, begitu. Apakah soal dan jawab adalah serapan? Ya iya serapan. Jadi kalau dikatakan ini bukan bahasa Arab, ya salah. Itu bahasa Indonesia, soal dan jawab. Makanya Al-Quran seperti itu maksudnya gitu loh. Ini sumber primer ini. Kita buka lagi ya sumber primer yang kedua sekarang. Ini sumber primer yang kedua yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti juga kawan. Namanya Al-Muhadzab fima waqa'a fil Qur'ani minal mu'arrab. Ya. Ini kitab ini menjelaskan mengenai kalimat-kalimat serapan yang terjadi di dalam Al-Qur'an yang ditahqiq oleh Al-Ustadz Abdullah
Jaburi. Nah, ini jilid pertama, ada 2 jilid di sini. Karya siapa kitab ini? Di sini juga diterangkan ya. Ini ditulis juga oleh Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti, yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, teman-teman. Nah, ini kitabnya. Beliau merangkum ya, ini kan ada nih, ada huruf alif apa saja, huruf ba apa saja di dalam Al-Quran, huruf ta apa saja. Nah, dan beliau merangkum semuanya menjadikan nazom. Menjadikan nazom, nazom itu artinya syair ya, syair ini. Dijadikan syair. Nah, as-salsabil wa tahaka wa ratsbiya rumun wa tuba wa sijil wa kafur wa zanjabil wa mishkatun suradu quma istabrak salawatun sundusun tur. Jadi di sini menjadi syair, teman-teman. Nah, jadi ketika saya hitung semua lafadz-lafadz yang mu'arrab yang teradopsi dari bahasa lain yang sudah resmi menjadi bahasa Arab, saya tidak menemukan jumlah yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lidara. Dia kan bilang ada 316 tuh. Setelah saya hitung cuma 200-an, 219-an. Atau kurang lebih cuma 200-an. Lah 316 itu kamu dapat dari mana, Bapak Lidara? Dengan Bapak Heri Ikim. Ini saya punya kitab sumber primernya loh. Dan dia juga mengatakan Al-Quran pun bukan dari bahasa Arab, kata dia. Al-Quran bukan dari bahasa Arab. Saya cari di sumber primer ini dari awal sampai akhir, saya tidak menemukan narasi di sini ada kalimat Al-Quran termasuk kata yang mu'arrab. Coba jenengan ya sampean tunjukkan di mana letaknya, pakai sumber primer seperti ini biar kita ilmiah membahasnya gitu loh. Nah, kalau cuma seperti itu ya sangat mudah dipatahkan gitu. Ini Al-Quran ya teman-teman ya. Jadi kalau kita logikakan dalam bahasa Indonesia, soal jawab atau masalah. Nah, masalah itu kan dari bahasa Arab mas'alatun ya, mas'alatun. Masalah itu kan sudah resmi jadi bahasa Indonesia, maka itu ya bahasa Indonesia. Begitu loh. Cuma kalau di dalam bahasa Arab itu istilahnya mu'arrab, tapi resmi itu dinamakan bahasa Arab itu. Apakah di Bible tidak ada? Banyak sekali gitu. Di Bible apakah tidak ada? Banyak sekali. Cuma kalau Bible karena memang yang datang kepada orang Indonesia sudah terjemahan dan jarang orang yang faham Ibrani dan Yunaninya, maka kita bahas setelah ini apakah Bible ini benar-benar sudah menuai kontroversi atau tidak. Kita bahas teman-teman ya sebagai komparasi. Ini sebagai sebagai PR buat Bapak Lidara dengan Bapak Heri Kim yang mencoba mengkritik Al-Quran. Ini saya kasih PR, Pak. Yang bermasalah itu yang seperti ini, Pak, gitu loh. 2 Samuel 17 nomor 25, Pak. Di sini tertulis apa, Pak? Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail. Ingat, Pak ya, seorang Ismail. Kita buka di dalam Mesorah. 2 Samuel 17:25, Pak. Di sini tertulis apa, Pak? Yisraeli. Nah, di dalam Mesorah tertulis Israel, Pak. Tapi sama LAI diterjemah Ismail. Kan ngawur, Pak. Kita lihat di Septuagint, Pak. Di Septuagint 2 Samuel 17:25 tertulis apa? Jetra al-Yezraelita. Israel juga, Pak. Gitu loh. Septuagint dengan Mesoratik sepakat. Ini apa salah kutip atau gimana? Tapi kok dibiarkan gitu loh. Seorang Ismail ya, seorang Ismail di dalam LAI, tapi di original teksnya di dalam Ibrani, di Mesorah dan Septuagint malah tertulis Israel. Ini mungkin PR satu ya, satu Pak ya, itu bisa dicek nanti Pak ya. Yang kedua, PR dari saya Pak. Lalu ini PR kedua untuk Bapak Lidara dan Bapak Heri Ikim. Di dalam Kejadian 11 nomor 14 tertulis, setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber, bukan Erben ya, Eber. Nah, di sini tertulis
di Septuagint Pak ya, ini Septuagint LXX tertulis begini Pak ini. Ekaton triakonta. Ekaton triakonta itu sejauh apa yang saya tahu Pak, ini 130 bukan 30 tahun. Kecuali kalau kita buka di Mesoratik. Ini Septuagint Pak ya, salinan yang cukup lama. Kalau kita lihat di Mesoratik contohnya, Mesoratik Leningrad. Oke. 14. Nah, kalau di sini tertulis Selosim 30, betul. Mesoratik ini kan baru datang ke belakangan, abad 7 sampai 10. Sedangkan Septuagint yang lebih tua tertulis Ekaton triakonta. Jadi yang benar yang mana ini Pak? Kira-kira Septuagint atau Mesoratik? Nah, dua contoh tadi Pak, LAI sedang membela Mesoratik. Nah, apakah ada LAI lebih membela Septuagint daripada Mesoratik? Ada Pak. Jadi kadang LAI ini kadang milih Mesoratik, kadang milih Septuagint, yang maknanya sangat gabrul Pak ya, sangat bertentangan. Banyak nanti contohnya. Dua itu dulu Pak ya, dikerjakan Pak ya. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.